saya Muhammad Saiful Anam, dosen tetap jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2024-2025, mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 3 dengan kode khusus 1 GAF 073030. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman bagaimana peran basis sosial atau golongan-golongan infrastruktur masyarakat dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses politik demokrasi di suprastruktur. Nantinya mahasiswa akan mempelajari bagaimana mendefinisikan dan menerangkan berbagai konsep, indikator, modal, teori, dan kebijakan politik dan demokrasi yang terkait dengan golongan masyarakat tersebut. Selain itu, nantinya juga mahasiswa akan belajar bagaimana menganalisis dinamika demokrasi. Mahasiswa menganalisis masukan dan dampak kebijakan politik demokrasi dalam berbagai perundang-undangan. Demikian juga mahasiswa juga akan mengkaji pemikiran-pemikiran sosiologis yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan pembentukan hukum serta kontribusi kajian sosiologis dalam menjawab permasalahan hukum di masyarakat yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks. Adapun terkait CPL Prodi pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum, yang pertama pengetahuan D1, CPL Prodi mengidentifikasi, memformulasi, mengkonstruksi penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi berdasarkan pendekatan problem solving dengan berbasis riset lingkungan. CPL P2 menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam mendorong perubahan pada tingkat masyarakat daerah dan nasional. Agent of change. Sementara itu, untuk keterampilan khusus kata 2, mahasiswa diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan potensi lokal knowledge dalam dinamika perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPNK. CPNK yang pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan teori sosiologi politik. CPNK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika demokrasi di Indonesia. CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyimpulkan kembali gejala politik dan gejala hukum dengan perspektif analisa sosiologi. CPNK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun tugas kelas sebagai bentuk kerja lapangan dengan fokus studi literatur terkait persoalan politik dan hukum serta dampaknya pada dinamika masyarakat. Sementara itu, terkait sub CPNK terdapat 8 sub CPNK. Ada 8 bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi politik dan hukum. Yang kedua, basis sosial politik kekuasaan atau power. Yang ketiga, relasi negara dan masyarakat serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, integrasi nasional dan revolusi sosial. Yang kelima, problem politik di Indonesia. Yang keenam, analisa sosiologi dalam melihat pembentukan hukum. Yang ketujuh, kontribusi sosiologi dalam menjawab persoalan hukum di Indonesia. Yang kedelapan, isu politik dan hukum dan dampaknya pada perubahan sosial. Terkait referensi atau sumber belajar, ada 6 referensi utama yang digunakan pada perkuliahan
Sosiologi Politik dan Hukum, dan 4 referensi pendukung yang kami gunakan pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Mata kuliah ini memiliki beban studi sebanyak 3 SKS. Adapun rencana pembelajaran semester atau RPS dapat diakses melalui portal Silber. Dan ada beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan pada kuliah ini. Bentuk pembelajaran dilaksanakan secara luring, tatap muka di kelas. Selain itu juga mahasiswa diberikan pembelajaran dan pengalaman terkait tugas-tugas proyek kolaboratif, dan juga untuk mengasah critical thinking. Mahasiswa juga akan belajar soal studi kasus pada persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan hukum. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama ceramah interaktif, kedua kami juga akan melaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab. Selain itu, untuk mengasah kemampuan berpikir, critical thinking, problem solving, mahasiswa juga akan belajar tentang case study. Ini salah satu metode yang kami gunakan. Di samping itu juga untuk bagaimana mahasiswa dapat belajar kolektif, kolaboratif. Kami juga akan memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan metode project based learning. Penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama partisipasi, tugas terstruktur, hasil proyek, kuis. Selain itu juga ada tes ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk video pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum dengan topik problem politik di Indonesia dapat disaksikan melalui tayangan berikut ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Saya melihat auranya ada semangat semua, sepertinya telah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Jadi hari ini kita memulai perkuliahan pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, dan kita nanti akan belajar soal problem politik di Indonesia. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke? Jadi teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar ada 4 pertemuan terkait mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Nah teman-teman, pada hari belakangan ini teman-teman mengikuti nggak soal berita-berita soal politik? Mengikuti? Berita soal apa? Pemilu. Oke, apa lagi? Korupsi, apa lagi? Perang. Oke, apa? Oke, ya. Kalau kita lihat, ternyata ya teman-teman, kehidupan kita itu nggak bisa terlepas dari yang namanya korupsi. Teman-teman bisa yang perempuan, kayak gitu. Suka belajar nggak? Nah, kalau misal pemerintah mencabut bisa diskon soal paket, tentu teman-teman terdampak kalau ada seperti itu. Ya. Nah, teman-teman di sini ada yang suka jalan-jalan, suka shopping. Itu kan kalau teman-teman berbelanja, jalan-jalan di sana itu ada juga yang namanya pajak.
putusan-putusan politik. Jadi ternyata kehidupan kita itu tidak terlepas dari apa? Nah, teman-teman, sekarang kalau kita materi hari ini soal problem politik di Indonesia, apa yang ada di bayangan teman-teman soal problem politik? Masalah. Selain itu ada lagi? Apa? Konflik. Ada lagi? Propaganda. Problem. Ada masalah-masalah politik yang harus diikuti nggak? Dinasti politik, tepuk tangan buat kawan kita. Selain itu ada lagi? Politik uang. Nah, teman-teman, ketika pemilu kemarin itu kan banyak ya transaksi soal politik uang. Ternyata ada banyak masalah ya di soal politik itu. Cuman tidak semua masalah kita bahas pada pagi hari ini. Ada beberapa yang akan kita bahas, kita diskusikan pada perkuliahan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu pertama mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengkritisi berbagai persoalan problem politik di Indonesia melalui apa? Perspektif sosiologi politik dan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara politik, teman-teman, kita tidak bisa lepas dari konteks politik pasca reformasi. Politik pasca reformasi ini berlangsung setelah tahun 1998. Nah, pertama, politik pasca reformasi itu membuka yang namanya demokratisasi dan pemilihan umum. Kalau pada masa Soeharto ada yang namanya pemilu, tetapi pemilu tidak berjalan secara fair, secara adil. Nah, pasca reformasi, pemilu sudah pelan-pelan menuju yang berkualitas. Jadi sudah ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terus lembaga-lembaga demokratisasi, lembaga-lembaga demokratis juga tumbuh. Kalau dulu DPR kan gitu, pada masa Soeharto nggak bisa bersikap secara kritis. Sekarang kalau teman-teman lihat ya di televisi atau portal berita online, kan banyak DPR yang kritis, yang menyuarakan aspirasi dan keresahan masyarakat. Yang selanjutnya partisipasi politik terjadikan partai-partai bisa tumbuh, terus warga punya kebebasan menyampaikan ekspresi, bersuara, bersikap. Lalu ada yang namanya kebebasan pers. Kalau dulu ya, pada masa rezim Soeharto, pers tidak bisa memberitakan fakta apa adanya. Jadi pemerintah pada masa itu melalui Menteri Penerangan, kalau ada berita yang dianggap negatif, menjelekkan pemerintah, itu beritanya dilarang orangnya dilarang. Kalau sekarang, apalagi dengan adanya era digitalisasi, kan semua orang bisa mengakses. Berita-berita juga semakin terbuka juga, apapun bisa diceritakan. Lalu selanjutnya perluasan ruang masyarakat sipil. Jadi organisasi-organisasi selain bisa begini, juga mereka juga punya kebebasan untuk bersikap. Selanjutnya otonomi daerah. Kalau pada masa Soeharto, kekuasaan itu terpusat, segala sesuatu diputuskan
diputuskan oleh pemerintah pusat. Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat, bupati ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kalau sekarang adanya otonomi daerah, ada yang namanya konsekuensinya, ada yang namanya pemilu daerah. Teman-teman bisa nyoblos bupati, wali kotanya, gubernurnya. Kalau itu tidak ada. Selain itu, daerah juga bisa mengatur urusan-urusan daerahnya. Kalau dulu ya semua ditentukan oleh pusat. Pemasukan daerah ya nanti lainnya ke pusat dulu. Maka pada masa Soeharto kan terjadi ketimpangan pembangunan, terutama daerah-daerah ibu kota, terus daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota itu pembangunannya mana? Berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Luar Jawa misalnya, itu pembangunannya tertinggi. Lalu ini yang paling tidak soal hak asasi manusia. Terus Beberapa persoalan. Yang pertama, indeks demokrasi Indonesia. Poinnya stagnan lalu mundur. Ini adalah persoalan serius terkait pelaksanaan demokrasi yang berbeda. Yang kedua, ini indeks korupsi ya. Indeks korupsi Indonesia. Ini penilaian dari lembaga program. Kita itu masuk nomor ranking dunianya itu 99. Kalau di tingkat ASEAN kita nomor berapa? Nomor 5. Jadi korupsi kita itu masih banyak. Dan ini tentu hal yang kita sangat rasakan. Nah, yang beberapa bulan kebakaran jadi topik diskusi soal kemiskinan. Menurut laporan World Bank, jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia persentasinya 60%. Tertinggi nomor berapa? Nomor satunya Zimbabwe. Nah, ini persoalan-persoalannya masih belum selesai. Karena itu tadi pemilu demokrasi tidak bisa sekadar hanya soal pemilu. Yang lebih penting lagi itu pemilu itu hanya prosedur. Yang substansi apa? Substansi itu bagaimana partisipasi politik kita, jangan hanya birokrasi dan dijalankan secara bersih, transparansi, akuntabilitas yang ada, lalu tingkat korupsinya rendah, dan yang paling penting soal apa? Kesejahteraan. Karena ini salah satu amanat yang ada di dalam ideologi kita pada itu. Nomor Pancasila yang kedua, ini soal ada sosial. Tapi persoalan walaupun reformasi sudah berjalan sejak 96, ternyata persoalan banyak persoalan yang masih belum selesai. Artinya demokrasi masih banyak persoalan demokrasi yang ada di negara ini. Dalam satu karyanya, Robinson dan Megawati Indonesia yang akademisi dari Australia dalam bukunya Reorganizing Power Indonesia. Dalam satu kalimat mereka menuliskan yang sudah dapat dalam Indonesia bahwa demokrasi pasca Orde Baru itu justru memunculkan negara bayangan single state dan solidarity.
Di sini ada gambar dua gambar. Yang pertama bagaimana ilustrasi tempo kedekatan penguasa dan pengusaha. Yang kedua politisi pendidikan. Teman-teman, ada yang harus jawab saja. Namanya siapa? Prabowo. Terus yang Brewo itu Surya Paloh. Nah, ada siapa lagi? Yang punya titipan. Yang punya titipan. Abu Rizal. Apa itu politik identitas? Itu perjuangan politik yang berdasarkan sama identitas kelompok yang bermaksud aspirasi. Pertama adalah mengapa politik itu akan didasari oleh kesamaan. Dinasti politik kan berpikir dinasti politik kan berat merupakan kekuasaan yang dipegang oleh pasangan tahun dua negara dalam pemerintahan. Kenapa masalah ini terjadi? Masalah itu terjadi karena ingin mendominasi kekuasaan untuk mempertahankan. Selanjutnya ini untuk bahan belajar teman-teman nanti ketika selesai kuliah ada tugas itu. Ini tugasnya sifatnya tugas kelompok ya. Nanti teman-teman copy kelas, nanti silakan dibentuk 6 kelompok. Nanti apa yang perlu dikerjakan? Nah, tugas kelompok ini analisa persoalan politik kontemporer Indonesia. Ada 4 langkah yang bakal teman-teman kerjakan nantinya untuk tugas kelompok. Yang pertama, teman-teman mencari sumber literatur terkait persoalan politik kontemporer. Setelah itu kumpulkan datanya, ya. Dilanjutkan dengan menyusun laporan. Selesai menyusun laporan, buat presentasi, bahas presentasi yang menarik dan interaktif. Itu kita diskusikan pada pertemuan. Setelah kita di penghujung perkuliahan, menurut teman-teman kita sudah belajar banyak, berdiskusi banyak. Apa pengetahuan, ilmu, dan pengalaman yang teman-teman dapatkan selama pertemuan kita pada siang hari ini? Silakan yang ingin menyampaikan terkait pengalaman, pengetahuannya terkait perkuliahan kita. Dari perkuliahan kita ini saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana masalah politik di Indonesia itu belum selesai hanya karena dari reformasi. Masih ada beberapa cacat demokrasi yang terjadi bahkan setelah pemilu tahun ini yang masih terdapat beberapa
hal yang lebih condong pada penguasa daripada pada raja. Rakyat masih kembali hidup seperti diri mereka sehari-hari, hanya mengandalkan apa yang mereka kerjakan, bahkan bisa mengandalkan pemerintah lalu yang harusnya bisa menangkap apresiasi mereka. Terima kasih saya. Selanjutnya, Rima. Ya Pak, jadi dari kesimpulan perkuliahan kita hari ini mengenai politik ini ternyata sangat beragam Pak, yang dimana ada terkait politik identitas, politik uang dan sebagainya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini masih sangat buruk untuk sistem politiknya Pak ya, yang dimana politik kita ini masih berpihak pada elit dan sangat tidak pro pada rakyat, padahal rakyat kita masih banyak yang miskin. Dan untuk harapan kedepannya agar semoga negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi dan juga bisa membuat gebrakan baru terhadap politik kita. Seperti itu. Terima kasih terutama. Demikianlah pertemuan kelima pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum. Teman-teman silakan nanti tugasnya dikerjakan secara baik dan terus semangat untuk belajar ya. Jangan lupa membaca ketika di rumah dan kegiatan di selesai kegiatan bulan Agustus. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Politik dan Hukum di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga melalui video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.